Selamat malam, Bapak, Ibu, Eyang Kakung, Eyang Putri, serta anak-anakku sekalian. Bersama saya, Pendeta Neni, malam ini, Senin 17 Agustus 2020. Marilah kita menyatukan hati kita untuk berdoa bersama malam hari ini. Kita memasuki saat teduh sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Pembacaan Alkitab malam hari ini dari Yesaya pasal 66 ayat 18 hingga ayat 23. Yesaya 66 ayat 18 hingga ayat 23. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka, dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput kepada bangsa-bangsa, yakni Tarsis, Pul dan Lut, ke Mesah dan Ros, ke Tubal dan Yawan, ke pulau-pulau yang jauh yang belum pernah mendengar kabar tentang aku dan yang belum pernah melihat kemuliaanku, supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Mereka itu akan membawa semua saudaramu dari antara segala bangsa sebagai korban untuk Tuhan di atas kuda dan kereta dan di atas usungan, di atas bagal dan unta betina yang cepat, ke atas gunungku yang kudus, ke Yerusalem, firman Tuhan. Sama seperti orang Israel membawa korban dalam wadah yang tahir ke dalam rumah Tuhan. Juga dari antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi, firman Tuhan. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Kita tentu bersyukur dapat hidup di negeri yang merdeka, negeri yang bebas dari penjajah. Saya hanya bisa membayangkan hidup pada masa penjajahan Belanda dan Jepang melalui cerita para orang tua atau melalui film sejarah masa perjuangan. Tapi tentu ada saudara-saudara yang merasakan masa itu karena memang saudara hidup di masa perjuangan itu. Orang-orang yang hidup dalam kekuasaan penjajahan pasti memiliki kerinduan akan kemerdekaan, kerinduan untuk mendapatkan kebebasan. Bacaan kita malam ini merupakan nubuat Yesaya kepada bangsa Israel yang sedang berada di negeri pembuangan dan merindukan untuk dapat kembali ke Yerusalem. Yesaya menyampaikan janji Tuhan akan keselamatan yang akan diberikannya. Tuhan menjanjikan akan mengumpulkan semua bangsa untuk melihat kemuliaannya. Semua bangsa akan dikumpulkan, tidak akan ada yang terluput, bahkan bangsa yang belum dan tidak mengenalnya sekalipun. Tuhan menjanjikan akan adanya langit baru dan bumi baru, kehidupan baru yang terlepas dari penjajahan di negeri pembuangan sebagai budak. Saudara-saudara, janji Tuhan akan keselamatan itu harus disertai dengan perjuangan bangsa Israel melawan dosa. Memang keselamatan itu Tuhan berikan sebagai anugerah. Keselamatan Tuhan berikan bukan sebagai perjuangan bangsa Israel, tapi bukan berarti sebagai orang yang telah diselamatkan lalu hidup dengan sesukanya. Bangsa Israel harus dapat terus berjuang melawan dosa dengan hidup setia pada perintah Tuhan. Ketika bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda dan Jepang,
rakyat bangkit untuk berjuang melawan penjajah. Rakyat bersatu dengan satu tujuan untuk merebut kembali Republik Indonesia dengan mengalahkan penjajah. Perjuangan yang tidak mudah bagi para pahlawan ketika menghadapi musuh. Para pejuang rela untuk melepaskan kepentingan pribadinya dan berjuang untuk kepentingan bersama. Itulah yang dikehendaki Allah terhadap bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah yang harus berjuang untuk mengalahkan kepentingan pribadi dan bersedia untuk dipakai oleh Allah menjadi berkat bagi bangsa lain yang belum mengenal Allah, akan menjadi melihat kemuliaan Allah. Saudara-saudara, saat ini di masa pandemi ini kita juga sedang berjuang. Siapa musuh kita? Virus corona. Mari kita teladani semangat para pejuang kemerdekaan yang bersatu untuk melawan musuh dan meninggalkan kepentingan diri sendiri. Saat ini kita juga mau bersatu dan berjuang melawan virus corona dengan meninggalkan kepentingan pribadi, kesenangan dan kepuasan diri sendiri. Kita semua merindukan langit yang baru dan bumi yang baru. Bukan hanya masa normal baru, tapi langit baru dan bumi baru di negeri Indonesia dan di negeri-negeri seluruh dunia ini. Langit baru dan bumi baru yang bersih dari virus corona. Bagaimana caranya? Kita semua mau bersatu. Kita semua mau berjuang dengan satu tujuan, yaitu menghentikan virus corona. Semua bersatu dan berjuang dengan mendisiplinkan diri mengikuti protokol kesehatan. Bertahan untuk diam di rumah, tidak usah dulu jalan-jalan. Kalau memang harus keluar rumah, maka ya sadar diri untuk menggunakan masker. Rajin cuci tangan atau menggunakan sanitizer. Menahan diri untuk tidak kumpul-kumpul dan selalu menjaga jarak. Saudara-saudara, bukan Tuhan tidak bekerja untuk kita di masa pandemi ini, tapi kita yang tidak berjuang bersama dengan Tuhan. Janji Tuhan akan digenapi jika kita mau dan bersedia untuk berjuang bersama. Jika seluruh rakyat Indonesia, bahkan semua orang di muka bumi ini bersatu dan berjuang mengalahkan virus corona, maka percayalah, janji Tuhan akan bumi baru dan langit baru yang bersih dari virus corona akan terwujud. Maka kita tidak lagi hidup dalam penjajahan virus corona, tapi kita hidup sebagai orang yang merdeka. Amin. Mari kita berdoa. Kita awali dengan doa Bapa kami. Kita akan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Saya akan memimpin untuk kita mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Doa Bapa kami dilanjutkan dengan syafaat, dan saudara-saudara akan merespon bersama-sama dengan saya doa syafaat yang akan diakhiri dengan kata-kata dalam pengasihan-Mu kami mohon. Mari kita berdoa menaikkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk perjuangan para pahlawan bangsa Indonesia yang bersatu melawan penjajah di negeri Indonesia ini. Engkau telah memberikan keberanian kepada para pejuang, sehingga negeri kami ini mendapatkan kemerdekaan.
Kami percaya Tuhan bahwa kemerdekaan negeri kami ini bukan semata karena perjuangan para pahlawan, tapi kemerdekaan ini adalah pemberian-Mu melalui keberanian dan semangat yang Engkau berikan kepada para pejuang. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk menghargai perjuangan para pahlawan dengan menjaga negeri kami ini untuk tetap dapat menjadi negeri yang mencintai persatuan dan kesatuan. Keragaman yang ada di negeri kami bukan baru saja ada pada masa kini, tapi sudah ada sejak masa lalu. Keragaman pada masa lalu tidak menjadi penghalang bagi para pejuang untuk bersatu melawan penjajah. Biarlah masa kini, keragaman di negeri kami ini juga tidak menjadi penghalang untuk kami hidup bersama dengan saling menghargai. Dalam pengasihan-Mu, kami mohon. Tuhan, dengarlah dan kabulkanlah doa kami. Ya Tuhan, saat ini kami hidup di negara yang merdeka dari penjajah. Tapi dengan adanya virus corona, ruang gerak dan segala aktivitas kami menjadi sangat dibatasi. Kami kehilangan kebebasan. Kami harus mengikuti sederetan aturan yang menyulitkan. Kami dikenakan sanksi jika kami melanggar aturan. Lalu di mana kemerdekaan itu? Tolonglah kami ya Tuhan, untuk dapat memaknai arti kemerdekaan dengan benar. Mampukan kami untuk dapat memahami bahwa pemerintah dan gugus tugas dengan protokol kesehatannya bukanlah musuh kami. Saat ini kami justru harus bersatu dan berjuang melawan virus corona yang menjadi musuh kami dengan taat pada protokol kesehatan. Tolonglah kami untuk dapat berdisiplin dengan tidak keluar rumah jika memang tidak ada keperluan yang harus kami keluar. Memakai masker jika kami harus keluar rumah, rajin mencuci tangan, menghindari kerumunan dan berkumpul, serta menjaga jarak. Dalam pengasihan-Mu, kami mohon. Tuhan, dengarlah dan kabulkanlah doa kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Terlebih saudara-saudara kami yang sedang berjuang melawan virus corona saat ini, yang sedang menyerang tubuhnya. Berikanlah semangat juang untuk mendapatkan kesembuhan. Jauhkanlah kekhawatiran dan ketakutan serta putus asa akan terkalahkan oleh virus corona. Berikanlah keyakinan bahwa Engkau memakai dokter dan obat yang diminumnya untuk memberikan kekuatan dan kesembuhan. Berikanlah sukacita sekalipun dalam kelemahan tubuh, sebab hati yang gembira adalah obat yang dapat mengalahkan segala sakit penyakit. Kami berdoa untuk keluarga yang menjaga dan merawatnya. Berikanlah kesehatan, kesabaran, dan ketulusan serta kesukacitaan dalam merawatnya. Berikanlah kesehatan dan kesabaran kepada mereka. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah dan kabulkanlah doa kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin negeri kami, baik yang di daerah maupun yang di pusat. Berikanlah kesehatan kepada mereka. Mampukan mereka sebagai pemimpin untuk dapat menjadi teladan dan panutan bagi rakyatnya, khususnya di masa pandemi ini. Biarlah para pemimpin kami juga dapat mendisiplinkan diri, mematuhi dan melakukan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Kami berdoa untuk para pejuang di rumah sakit, dokter, para medis, sukarelawan, karyawan, dan semua orang yang bekerja di rumah sakit, di wisma atlet, di tempat manapun yang dijadikan sebagai tempat untuk isolasi dan merawat pasien COVID. Berikanlah kesehatan yang lebih kepada saudara-saudara kami. Berikanlah semangat dalam berjuang untuk mengalahkan virus corona dengan merawat para pasien untuk mendapatkan kesembuhan. Dalam pengasihan-Mu, kami mohon. Tuhan,
dengarlah dan kabulkanlah doa kami. Amin. Saudara-saudara, tetaplah setia menjadi pendoa. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan menjaga kita semua.